B. Menentukan BIP dan keuntungan usaha. Break-even point atau BIP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, perusahaan akan menderita kerugian. Sebaliknya, akan memperoleh keuntungan jika penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Analisis break-even point dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. 1. Jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. 2. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. 3. Seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. 4. Untuk mengetahui bagaimana efek pembahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Jenis biaya berdasarkan BIP. Biaya yang dikeluarkan permasalahan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Variable cost. Biaya variabel merupakan jenis biaya yang selalu berubah dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahan tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. B. Peak cost atau biaya tetap merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu, function of time, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. D. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang disebut dengan semi fixed atau semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman. Break-even point biasa ditentukan lewat pendekatan matematik. Berikut adalah rumus dan penerapan break-even point. Ya, break-even point sama dengan total fixed cost dibagi harga jual per unit dikurang fixed cost kali harga jual per unit. Fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost. Jadi BEP untuk produk ganda variable cost per kurung buka 1 min fixed cost per cost kali B1. Keterangan, biaya tetap variable cost adalah biaya yang jumlahnya tetap walaupun usaha Anda tidak sedang berproduksi, seperti biaya gaji karyawan, biaya penyusutan peralatan usaha, biaya asuransi, dan lain-lain. Biaya variable atau variable cost adalah biaya yang muncul atau meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produk, misalnya bahan baku, bahan bakar, biaya listrik, dan lain-lain. Harga per unit adalah harga jual barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya variable per unit adalah total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi atau dengan kata lain biaya rata-rata per unit. Margin kontribusi per unit adalah selisih harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. WI presentasi dari total penjualan. Tiap produk disebut bobot kontribusi margin. B. Total fixed cost per harga jual per unit dikurangi
variable cost kali harga jual per unit. Break-even point bisa ditentukan lewat pendekatan matematis berikut dan rumus penerapan break-even point. Ya, tadi kita ulangi, break-even point sama dengan total fixed cost per harga jual per unit dikurang variable cost dikali harga jual per unit. Nah, setiap metode tentunya mempunyai keterbatasan. Keterbatasan dari analisis break-even point. Analisis break-even point dapat dirasakan manfaatnya apabila titik break-even dapat dipertahankan selama periode tertentu. Keadaan ini dipertahankan apabila biaya dan harga jual adalah konstan, karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik break-even point. Dalam kenyataan, analisis ini agak sukar untuk diterapkan, karena kita tahu harga itu selalu berubah-ubah. Oleh sebab itu, sebagai analisis perlu diketahui bahwa analisis break-even point mempunyai limitasi-limitasi tertentu, yaitu fixed cost harus konstan selama periode atau range of output tertentu laboratorium pengembangan akuntansi. Variable cost dalam hubungannya dengan sales haruslah konstan. Sales price per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Sales mix adalah konstan. Keterbatasan analisis break-even point. Berdasarkan limitasi-limitasi tersebut, break-even point akan bergeser atau berubah apabila A. Perubahan fixed cost terjadi sebagai akibat bertambahnya kapasitas produksi, di mana perubahan ini ditandai dengan naik turunnya garis FC dan TC. Meskipun perubahannya tidak mempengaruhi kemiringan garis TC. Bila FC naik, BEP akan bergeser ke arah atau sebaliknya. Perubahan pada variable cost ratio atau variable cost per unit, di mana perubahan ini akan menentukan bagaimana miringnya garis total cost. Naiknya biaya variable cost per unit akan bergeser BEP ke atas atau sebaliknya. Perubahan dalam sales price per unit, perubahan ini akan mempengaruhi miringnya garis total revenue atau TR. Naiknya harga jual per unit pada level penjualan yang sama, walaupun semua biaya adalah tetap, akan bergeser ke bawah atau sebaliknya. D. Terjadinya perubahan dalam sales mix. Metode menghitung keuntungan dalam bisnis retail. Berikut ini metode-metode menghitung keuntungan dalam bisnis retail. A. Metode LIFO. LIFO berarti last in, first out, atau dalam bahasa Indonesia, masuk terakhir, keluar pertama. Contoh perhitungannya, persediaan awal 10 unit, harga pokok Rp5.000. Kemudian pembelian 20 unit, harga pokok Rp4.000. Jadi persediaan siap jual adalah 10 kali 5.000 sama dengan 50.000, dan 20 kali 4.000 80.000. Jadi nilai persediaan siap jual adalah 50.000 plus 80.000 sama dengan 130.000. Kemudian terjadi penjualan 25 unit. Maka penjualan yang terjadi adalah 20 kali 4.000 sama dengan 80.000, dan 5.000 kali 5 sama dengan 25.000. Maka nilai penjualan adalah 80.000 ditambah 25.000 sama dengan 105.000. Jadi persediaan akhir adalah 5 unit, harga pokok 5.000 yang menjadi 5 kali 5.000 sama dengan 25.000. Nah, metode yang kedua yang kita gunakan adalah metode FIFO, first in, first out. Artinya, metode FIFO yaitu metode untuk menghitung nilai persediaan akhir. Metode FIFO ini menghitung nilai persediaan akhir melalui barang yang pertama. Adalah barang yang pertama kali dijual. Jadi
first in, first out. Pertama datang, kemudian yang pertama juga dijual. Contoh, persediaan awal 50 unit, harga pokok 10.000, pembelian 10 unit, harga pokok 9.000, perjual 55 unit. Jadi persediaan siap jual adalah 50 kali 10.000 sama dengan 500.000, 10.000 kali 10 kali 9.000 sama dengan 90.000. Hasilnya 500.000 ditambah 90.000 sama dengan 590.000. Maka penjualannya adalah 50 kali 10.000 sama dengan 500.000. 5 kali 9.000 sama dengan 45.000. Jadi yang dijual adalah 545.000, maka persediaan akhir adalah 590.000 dikurangi 545.000, sisa 45.000.